Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmawati Mandagi, jurusan Psikologi Islam semester 2, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh psikologi kepribadian, yaitu teori Erich Fromm. Erich Fromm lahir di Jerman pada tanggal 23 Maret 1900. Pandangan Erich Fromm tentang manusia. Fromm mengemukakan bahwa kepribadian dipengaruhi oleh aspek sosial dan budaya. Bisa dikatakan bahwa Fromm mencakup pandangan yang lebih luas pada perkembangan kepribadian daripada teori-teori lainnya. Hal ini disebabkan oleh mengutamakan aspek sejarah. Fromm menjelaskan bahwa kita dapat menemukan kejadian-kejadian sejarah pada akar dari kesepian, keterangsingan, dan terabainya seseorang. Untuk menemukan tujuan dalam hidup, kita perlu menghilangkan perasaan-perasaan terasing dan mengembangkan perasaan saling memiliki. Sebaliknya, meningkatnya kebebasan yang kita dapatkan dapat meningkatkan kesendirian dan keterangsingan kita. Terlalu banyak kebebasan bisa menjadi sebuah jebakan, sehingga menyebabkan kondisi yang tidak baik, yang dimana sebaiknya kita cegah. Fromm meyakini bahwa konflik pribadi yang kita alami berasal dari masyarakat yang kita bangun bersama. Fromm juga optimis mengenai kemampuan kita untuk mengembangkan karakter kita dan menyelesaikan masalah kita sendiri. Masalah yang diciptakan oleh masyarakat kita. Kita tidak saja menerima imbas dari pengaruh sosial sebagai penentu dari kepribadian kita dan masyarakat. Fromm mengumpulkan banyak data di luar jangkauan psikoanalisa dan menawarkan pemahaman yang unik mengenai interaksi antara sifat-sifat alami manusia dengan masyarakat. Pandangan Fromm tentang manusia adalah optimistik. Fromm melihat kepribadian sebagai suatu produk kebudayaan. Karena itu dia percaya bahwa kesehatan jiwa harus didefinisikan. Menurutnya, bagaimana baiknya masyarakat menyesuaikan diri dengan kebutuhan dasar semua individu, bukan menurut bagaimana baiknya individu-individu menyesuaikan diri dengan masyarakat. Karakter seseorang dipengaruhi oleh karakter-karakter sosial, politik, dan ekonomi masyarakat kita. Namun, tidak menentukan karakter kita karena setiap orang memiliki kemampuan untuk membentuk karakter, kepribadian, dan sosialnya sendiri. Fromm menyatakan bahwa masyarakat yang ideal merupakan keadaan manusia yang tergantung pada manusia lainnya. Hal itu ditandai dengan adanya cinta, persaudaraan, dan solidaritas setiap manusia dalam lingkungan sosial. Apakah suatu kepribadian itu sehat atau tidak? Sehat tergantung pada kebudayaan yang membantu atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan manusia yang positif. Fromm memberi contoh orang-orang yang hidup di abad 20 yang menginginkan kebebasan yang lebih besar dari abad lainnya, akan merasa lebih kesepian dan terasing dibandingkan dengan orang-orang dari abad sebelumnya.
konteks yang saling berlawanan ini, kita harus menyadari sejarah dari pemerintahan Barat, seperti yang disampaikan Fromm. Dia mengawali dengan diskusi tentang evolusi manusia dan mencatat perbedaan antara sifat-sifat alami binatang dengan manusia. Manusia adalah makhluk yang bebas dari mekanisme insting biologis yang menuntut perilaku kebinatangan. Karena kita memiliki kesadaran yang sadar dan kemampuan untuk menguasai alam, sehingga kita tidak sama lagi dengan alam seperti hewan yang tingkatnya lebih rendah. Fromm menyatakan bahwa orang-orang pada zaman dahulu mencoba untuk keluar dari perasaan terasing dari alam dengan mengidentifikasi diri dengan kelompok atau suku mereka, saling berbagi mitos, kepercayaan, dan ritual kuno. Mereka mendapatkan rasa aman dengan bergabung dalam sebuah kelompok, memberikan penerimaan, hubungan, dan seperangkat budaya dan aturan. Pergolakan sosial pada masa Renaissance dan Reformasi Protestan menghancurkan stabilitas keamanan dengan meningkatkan kebebasan individu. Orang-orang mulai memiliki banyak pilihan dalam hidupnya. Kebebasan mereka dibayar dengan hilangnya ikatan sosial yang menjamin rasa aman dan rasa saling memiliki. Hasilnya mereka merasa terkepung oleh rasa ketidakberartian, keraguan mengenai arti hidup mereka. Menurut Fromm, ada dua pendekatan untuk mengatasi dilema antara keinginan untuk bebas dan kebutuhan akan rasa aman, yaitu yang pertama, meraih kebebasan yang positif, mencoba mencari ikatan baru dengan orang lain tanpa melepaskan kebebasan. Kita berhubungan dengan orang lain lewat pekerjaan dan percintaan dengan kemampuan intelektual dan emosional yang kita miliki, serta sikap tulus dan terbuka yang kita berikan. Yang kedua, untuk mendapatkan kembali rasa aman dengan cara melepaskan kebebasan dan meninggalkan sifat individualitas kita. Walaupun cara ini kita menuntut ke arah perkembangan dan ekspresi diri, tapi akan menghilangkan kecemasan kita akan rasa keterangsingan kita. Mekanisme fisik untuk mendapatkan rasa aman. Fromm mengatakan ada 3 mekanisme fisik untuk mendapatkan rasa aman, yaitu yang pertama otoritarianisme, yang pertama otoritarianisme menjelaskan perjuangan atau sadistik orang yang mempunyai perasaan rendah diri dan tidak sebanding dengan orang lain. Karena ini mereka mendapatkan rasa aman dari kesepian dengan tunduk pada perintah orang lain. Yang kedua, perusakan, menghapuskan objek atau orang lain. Orang yang mengatasi rasa kesepian dan ketidakberdayaannya dengan cara menghancurkan kedua perasaan itu. Yang ketiga, penyesuaian, mengatasi rasa kesepian dengan menghapuskan perbedaan antara diri kita pribadi dengan orang lain. Perkembangan kepribadian pada masa kanak-kanak sering dengan perkembangannya. Kebebasan yang diterima anak dari orang tuanya akan meningkat, namun semakin anak mendapatkan kebebasan, dia akan semakin merasa tidak dilindungi. 3 mekanisme merupakan hubungan interpersonal antara orang tua dengan anaknya, yaitu simbiotik, relatif
yaitu withdrawal destructiveness, yaitu cinta. Menurut Fromm, ada 6 kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan menjalin hubungan. Yang kedua, kebutuhan untuk berkarya. Yang ketiga, kebutuhan akan identitas. Yang keempat, kebutuhan untuk bergantung pada orang lain. Yang kelima, kebutuhan akan kerangka orientasi. Yang keenam, kebutuhan akan stimulasi. Sekian penjelasan saya dari teori Erich Fromm. Apabila ada kesalahan atau salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.